Arok adalah sesosok pria yang tangguh, bersahaja, dan juga seorang berandal yang baik. Semenjak kecil, ia sudah membenci segala bentuk penindasan yang dilakukan orang-orang kaya terhadap orang-orang miskin. Dikisahkan dalam asuhan serta perawatan Ki dan Nyi Lembong, si bayi temuan yang diberi nama Temon itu tumbuh besar. Asuhan yang penuh cinta dan kasih sayang, kemanjaan dan keistimewaan dari keduanya membentuk Temon menjadi anak yang nakal. Ia bandel sekali, maunya menang sendiri, suka memaksa kehendaknya, pantang menerima kekalahan, serta pantang berlaku cengeng. Ia juga dikenal pemberani dan seolah tak kenal kata menyerah. Ia benar-benar pendobrak sejati, hingga julukan dewasanya kelak Ken Arok, yaitu gambaran yang benar dan sesungguhnya sesuai dengan perilaku dirinya. Temon kerap bergelut dan berkelahi. Tidak hanya melawan anak-anak sebaya dengannya saja, anak yang lebih besar badannya atau lebih tua umurnya pun tak membuat nyali Temon menciut. Ia tetap gigih meraih kemenangan. Kerap ia pulang ke rumah dengan wajah biru-biru lebam pada wajah dan tubuhnya, namun tidak sekalipun ia terdengar merintih atau mengadu. Sejak masih anak-anak, ia telah menunjukkan sikap selaku petarung sejati. Naluri bertarungnya tinggi, pintar dan cerdik. Ia menggunakan kepalan tangan serta tendangan kaki dalam berkelahi. Sangat keras pula hentakan pukulan maupun tendangannya. Sejak masih berusia dini, Temon paling benci melihat penindasan manusia atas manusia. Dengan gagah berani, ia membela yang lemah dan menghantam si penindas. Ketika musuhnya menyatakan takluk padanya, ia akan memperlakukan musuhnya itu selaku sahabat. Dengan cara demikian, membuat dirinya tidak banyak mempunyai musuh, melainkan banyak kawan. Temon pun telah menunjukkan kelebihan dan kepintarannya. Kecerdasan dan kecerdikannya jauh di atas rata-rata anak seusianya. Daya ingatnya tajam. Jika ia diberitahu perihal sesuatu, maka sesuatu itu seolah cepat menempel dan sulit untuk terlepas dari ingatannya. Tampaknya titisan Dewa Wisnu memang telah dipersiapkan Dewata Agung untuk ia menjadi seorang pemimpin. Sejak kecil, ia telah menunjukkan mutu kepemimpinannya, entah jadi apa ia kelak setelah dewasa. Mungkin ia akan menggantikan Yang Mulia Tunggul Ametung menjadi Akuwu, atau bisa menjadi raja menggantikan Paduka Yang Mulia Sri Kertajaya. Bisa jadi demikian adanya, karena Temon merupakan titisan Dewa Brahma. Dari dalam mulutnya keluar cahaya aneh, seperti pertanda jika kelak ucapannya akan didengar dan dipatuhi orang banyak. Daya ingatnya juga luar biasa. Laksana mendapat curahan langsung dari Hyang Ganesha. Sedari kecil daya tahan tubuhnya tampak mengagumkan. Ia akan menjadi kuat serta sakti mandraguna jika mendapat guru kanuragan yang hebat. Temon telah mengetahui bahwa dirinya mempunyai seorang ibu kandung, maka berkunjung pulalah ia ke desa Pangkur tempat Ken Endok tinggal. Di desa Pangkur itulah Temon mempunyai kegiatan baru, yaitu berjudi. Pada awalnya Temon sering menang, namun pada akhirnya ia selalu kalah, sesuatu yang sangat dibencinya. Ketika tidak ada lagi uang yang bisa digunakan untuk bertaruh, ia mulai melirik uang milik ibunya. Tapi peruntungan Temon tidak juga tiba, hingga habis harta kekayaan Ken Endok. Kecanduan Temon untuk berjudi memaksanya untuk kembali ke Lebak, meminta uang dan barang lain milik Kelembong.
Harta kekayaan Kilembong pun amblas tidak tersisa. Setelah itu Temon tidak juga meraih kemenangan. Temon merasa harus mencari uang secara baik-baik untuk modalnya berjudi. Ia mendengar bahwa Kisah Haja juragan kaya di desa Lebak membutuhkan seorang pengembala untuk menggembalakan sepasang kerbau miliknya. Temon menyatakan kesediaannya menjadi penggembala. Ia bekerja dengan cukup baik. Begitu mendapat bayaran, ia kembali ke arena perjudian. Sayang, uangnya habis tidak tersisa. Ia tetap saja kalah. Tidak ada lagi uang atau harta yang bisa dijadikannya modal untuk taruhan. Sepasang kerbau milik Ki Sakija pun dijadikannya modal taruhan. Namun amblas pula sepasang kerbau itu di meja perjudian. Temon kebingungan mencari pengganti sepasang kerbau. Tidak tahu kemana lagi ia mencari. Temon pun mengadukan hal ini kepada orang tua angkatnya. Betapa marahnya Kilembong sehingga beliau harus menanggung semuanya. Temon tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia merasa sangat bersalah hingga menyebabkan orang tua angkatnya menjadi pembantu Ki Sakija tanpa dibayar. Ia ingin pergi dari desa Lebak. Ketika malam tiba, dengan diam-diam berangkatlah ia meninggalkan Lebak. Bango Samparan adalah seorang lelaki berdarah Madura berkasta Waisa. Ia tinggal di desa Karuman. Sifatnya keras dan gampang pula tersulut kemarahan. Ia semula seorang petani, mengusahakan sawah dengan dibantu anak-anaknya. Namun ia gemar berjudi serta membuka arena perjudian di Karuman. Suatu ketika, Bango Samparan kalah berjudi melawan seorang bandar judi ternama. Sangat banyak jumlah kekalahannya. Harta kekayaan yang dimiliki tidak cukup untuk menutup kekalahannya itu. Seketika ia bangkrut. Masih banyak pula ia menanggung hutang. Bango Samparan didera kebingungan. Dalam kebingungan dan putus asa, ia lantas pergi berziarah ke tempat keramat di Rabu Jalu. Di tempat keramat itulah biasanya Bango Samparan menyepi beberapa waktu dan meminta bantuan hyang gaib jika ia mengalami kesulitan. Di Rabu Jalu, Bango Samparan memohon agar hyang gaib membantu mengatasi masalah berat yang tengah ia alami. Berhari-hari ia menyepi, bersemedi dengan sepenuh hati, tidak putus-putusnya meminta dan memohon. Pada akhirnya wangsit hyang gaib diterimanya pula. Jika engkau ingin menyelesaikan masalah kekurangan pembayaran hutang judimu, maka temuilah seorang anak remaja lelaki. Namanya Arok. Ia anak lelaki istimewa, bertanda cakra pada telapak tangan kanannya. Dari mulutnya keluar cahaya yang akan tampak terang ketika malam tiba. Temui dia Samparan, ajaklah Arok berjudi bersamamu dengan penjudi penagih hutangmu itu. Ia akan banyak membantumu dan hutang-hutang kekalahanmu akan terlunasi dengan bantuannya. Kini pulanglah engkau ke Karuman. Hyang gaib telah memberi petunjuk kepada Bango Samparan akan masalah yang tengah ia hadapi. Bango Samparan menghaturkan terima kasih atas pertolongan hyang gaib. Ia menghentikan penyepiannya dan segera mencari lelaki remaja dengan ciri-ciri khusus seperti yang disebutkan hyang gaib. Meskipun telah jelas namanya dan telah jelas pula tanda-tanda khusus pada anak itu, namun ternyata bukan pekerjaan mudah bagi Bango Samparan untuk mendapatkannya. Walau begitu, ia tidak menyerah begitu saja. Ia terus gigih berusaha. Ia meyakini kebenaran wangsit hyang gaib dan meyakini pula akan menemukan remaja lelaki bernama Arok itu.
Mustahil yang gaib membohonginya. Begitu keyakinan Bango Samparan. Ternyata usaha Bango Samparan tidak sia-sia. Suatu sore dalam pencariannya, ia melihat Temon sedang berjalan sendirian. Ia lalu menghentikan Temon. "Nak, apakah namamu Arok?" kata Bango Samparan dengan sikap ramah. "Bukan Bapak, namaku Temon. Aku anak Ki Lembong dari desa Lebak," ujar Temon. "Apakah aku bisa melihat telapak tangan kananmu?" ujar Bango Samparan kembali. Jagat Dewa Batara. Terhenyak Bango Samparan mendapati tanda rajah pada telapak tangan kanan Temon berbentuk cakra. "Ada apakah Bapak? Apa yang Bapak lihat pada telapak tangan kananku ini?" sahut Temon keheranan. Pertanyaan Temon tak terjawab, malah pertanyaan pula yang kembali tertuju padanya. "Sungguh namamu bukan Arok?" "Bukan Bapak, namaku Temon." Bango Samparan agak bingung. Rajah di telapak tangan kanan itu jelas menunjukkan tanda cakra, sesuai dengan ciri-ciri yang telah disebutkan yang gaib. "Apakah engkau bersedia mengikutiku ke Karuman?" desak Bango Samparan. "Mengikutimu? Untuk apa Bapak?" Bango Samparan menjelaskan masalah berat yang tengah dihadapinya. "Nah, setelah kuceritakan semua masalah yang sedang kualami, tolong bantu aku Arok. Tolonglah aku hingga tak terjerat hutang yang amat melilitku ini. Rasa-rasanya tak sanggup aku melunasinya. Sulit aku mencari uang dalam waktu yang sedekat ini. Hanya engkau yang bisa membantuku Arok," ujar Bango Samparan memohon. Bango Samparan telah berhasil menemukan Arok sesuai wangsit dan petunjuk dari yang gaib. Ternyata usaha Temon ini membawa keberuntungan bagi Bango Samparan. Sungguh di luar dugaan, mereka mendapat kemenangan besar. Seluruh hutang-hutang Bango Samparan lunas. Bisikan yang gaib ternyata benar adanya. Sebagai tanda terima kasih, Bango Samparan mengajukan tawaran kepada Temon untuk tinggal bersamanya di Karuman dan menjadikan Temon sebagai anak angkatnya juga. Dengan senang hati, Temon menyanggupi permintaan Bango Samparan itu. Temon tinggal di Karuman bersama 5 anaknya dan 2 istrinya. Bango Samparan dan Genuk Buntu, istri tertuanya, sangat menyayangi Temon. Namun, 4 anak laki-laki Bango Samparan tidak menyukai kehadiran Temon di rumahnya, kecuali cucu Puranti, anak bungsu Bango Samparan ini sangat menyayangi Temon. Mereka berempat selalu membuat Temon jengkel dan membuat gara-gara. Temon tidak mampu menahan kesal dan kemarahannya. Ia pun akhirnya memutuskan untuk mengalah. Tanpa berpamitan pada Bango Samparan maupun Genuk Buntu, berangkatlah ia meninggalkan Karuman. Temon berniat menuju Kapundungan. Ada seorang anak lelaki menjelang remaja di desa Sagenggeng bernama Tita. Sifat dan perilakunya tidak jauh berbeda dengan Temon. Usianya pun sebaya. Tita dikenal berandal, nakal, suka berulah, dan kerap berbuat onar. Tita dikenal jago berkelahi dan sulit dicari tandingannya. Kebanyakan warga Sagenggeng tidak menyukai Tita. Meski jengkel dengan ulah Tita, namun warga Sagenggeng tidak berani mengusik Tita lebih jauh. Mereka menghormati dan segan pada Kisah Haja, kepala desa Sagenggeng yang tidak lain adalah ayah Tita. Tita pun senang menggembalakan kerbau-kerbau milik ayahnya. Tita pun dijuluki Cah Angon berandalan Sagenggeng. Disebutkan pula bahwa Tita akan berteman akrab dengan Temon. Awalnya ketika bertemu, mereka sempat berkelahi hebat.
Namun Temonlah yang memenangkan perkelahian itu. Tita yang babak belur mengaku kekalahannya pada Temon. Saat itulah Tita akhirnya menawarkan diri untuk bersahabat dengan Temon. Tita pun mengajak Temon untuk tinggal bersama di rumahnya bersama keluarganya. Sesampainya di rumah, Tita mengenalkan Temon pada Ki Sahaja. Beliau menerima kedatangan Temon serta mengizinkan Temon untuk tinggal di rumahnya. Bahkan beliau menyediakan satu kamar khusus untuk Temon. Sejak saat itu, Temon menjadi anak angkat Ki Sahaja, bersaudara dengan Tita, dan keduanya bertugas menggembala kerbau-kerbau milik Ki Sahaja. Ki Sahaja memandang perlu bagi Tita dan Temon untuk menguasai ilmu pengetahuan. Ki Sahaja lalu mengirimkan kedua anak itu pada Tan Tripala, guru sastra ternama yang tinggal di Kabundungan. Tan Tripala terkenal galak, keras, sangat disiplin pada aturan yang telah ditetapkannya. Beliau suka menghukum murid-murid yang lalai, malas dan enggan mematuhi aturannya. Sebenarnya Temon dan Tita yang baru saja belajar di sana merasa tidak menyukai sikap Bapak Tan Tripala ini. Namun kelebihan kedua anak inilah yang nantinya akan membuat Bapak Tan Tripala tercengang. Meski demikian, Tan Tripala tidak terlalu suka pada Temon dan Tita. Keduanya kerap membuat ulah di kelas, gemar membuat keributan dan menciptakan keonaran. Menghadapi ulah Temon dan Tita, Tan Tripala kerap menghukum keduanya. Namun keduanya tetap juga tidak merasa jera. Bapak Tan Tripala hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala dan tidak mengerti bagaimana cara menundukkan hati kedua anak ini. Pada suatu hari, ada suatu peristiwa yang akan membuat Bapak Tan Tripala marah besar kepada Temon dan Tita. Di halaman rumah Bapak Tan Tripala tumbuh subur sebatang pohon jambu. Pohon jambu yang sangat istimewa bagi Tan Tripala, karena beliaulah yang menanam sendiri pohon itu sejak dari bibit. Pohon itu amat besar buahnya, hingga menerbitkan selera untuk memetik dan memakannya. Tan Tripala melarang siapapun juga untuk memetik buah kesayangannya. Tanpa izinku, maka siapapun juga kularang memetik buah-buah jambu ini. Barang siapa yang berani melanggarnya, maka akan kutimpakan hukuman berat padanya. Kalian paham? Tegas Bapak Tan Tripala pada muridnya. Paham, serentak murid-murid menjawab. Namun Temon tetap terdiam. Temon, engkau dengar perintahku. Iya Bapak Guru, ucap Temon. Jika engkau berani melanggar laranganku, aku tidak segan-segan menghukummu lebih berat dibandingkan hukuman yang biasa kutimpakan padamu selama ini, ancam Tan Tripala. Namun bukan Temon namanya jika ia tidak menentang larangan gurunya. Sikap kerasnya sedari kecil tetap mengemuka. Jika ia dilarang, maka semakin keras niatnya untuk melanggar larangan itu, termasuk larangan Bapak Tan Tripala. Temon akan berniat memetik buah kesayangan Tan Tripala. Aku akan memetik buah jambu Tan Tripala. Engkau akan mengikuti-ikuti Tita? Bukan saudaramu kalau aku tidak mengikutimu. Baguslah kalau begitu. Nanti malam kita jarah buah jambu istimewa si Tan Tripala itu, biar ia kebakaran jenggot kalau mengetahuinya, dan kita lihat apa yang akan diperbuat guru kikir itu. Hahaha, ucap Temon sambil tertawa. Iya, tak sabar aku melihat Bapak Guru uring-uringan, seperti kera yang terbakar ekornya. Hahaha, Tita pun ikut tertawa. Ketika malam tiba, Temon dan Tita mengendap-endap mendekati halaman rumah Bapak Tan Tripala.
Semua murid-murid telah pulas tertidur, dan begitu pula tampaknya dengan Tan Tripala. Dengan berjingkat-jingkat, Temon dan Tita mendekati pohon jambu. Temon langsung memanjat pohon jambu kesayangan Tan Tripala. Sebentar saja ia telah sampai di dahan besar dan terus bergerak memetik buah-buah jambu. Dilemparkannya buah-buah jambu dari atas dan diterima Tita yang tetap berjaga di bawah. Temon memakan buah-buah jambu itu. Masing-masing buah hanya digigitnya sedikit dan kemudian dibuangnya ke tanah. Tita yang keheranan dengan cara makan Temon, ia turut pula mengikuti. Sengaja tidak dihabiskannya semua, melainkan digigitnya sedikit dan kemudian dibuangnya. Temon dan Tita terus berpesta jambu hingga malam menjelang pagi. Temon menuruni pohon dan bergegas pergi bersama Tita, meninggalkan halaman rumah Tan Tripala. Jambu-jambu yang hanya digigit sedikit tampak berserakan memerahi halaman rumah Bapak Tan Tripala. Keesokan paginya, Bapak Tan Tripala terkejut melihat buah jambu yang habis tidak tersisa. Beliau marah besar dan menuduh Temon dan Tita sebagai pelakunya. "Jagat Pramudita, siapa pencuri kurang ajar ini? Siapa?" teriak Bapak Tan Tripala. "Lihat, buka mata kalian semua. Siapa pelaku pencurian ini? Ayo mengakulah, Temon. Apakah engkau pelakunya? Apakah engkau mencuri buah jambu kesayanganku?" "Bapak, jika kulihat jambu-jambu ini tidak dimakan semuanya, masih disisakannya. Jadi menurut saya, buah-buah itu pasti dimakan codot." "Codot katamu? Berapa banyak codot yang datang tadi malam hingga menghabiskan begitu banyak buah jambu kesayanganku?" "Buka matamu, Temon. Begitu banyak buah jambu berserakan di halaman rumahku ini. Kurasa bukan codot pelakunya. Seluruh codot di desa ini pun tidak akan memakan jambu sedemikian banyaknya," sentak Tan Tripala membentak. "Tita," sentak Tan Tripala kembali, "apakah engkau pelaku perusakan ini?" "Tidak, Bapak. Saya sependapat dengan Temon. Buah-buah jambu ini pasti dimakan codot. Bekas gigitannya menunjukkan bahwa..." "Tutup mulutmu, aku sudah memutuskan. Jika yang bersalah adalah kau, Temon," bentak Tan Tripala. "Aku yakin engkau pelakunya, meski engkau tak mau mengakuinya. Naluriku mengatakan demikian. Engkau hanya pintar bersandiwara. Dan sebagai hukumannya malam ini, engkau harus tidur di lapangan terbuka di belakang pondok perguruan, berteman dengan rumput, ilalang, semak belukar, dan dinginnya malam. Paham?" Pada saat malam menjelang, suasana perguruan tampak sepi. Dari tempat tersembunyi, Tan Tripala melihat Temon tidur sendirian. Pandangannya lantas dialihkan ke pohon jambu kesayangannya. Tidak dilihatnya seekor codot satupun. Ketika dialihkannya lagi ke tempat di mana Temon tidur, beliau terperanjat. Ia melihat nyala terang di dekat Temon tidur, nyala yang sangat terang dalam kegelapan malam. Bapak Tan Tripala bergegas menghampirinya. Kian terperanjatlah ia saat melihat nyala terang itu berasal dari mulut Temon yang terbuka. Bapak Tan Tripala lantas membangunkan Temon dan menyuruhnya kembali ke tempat tidur biasanya. Temon jelas terheran-heran. Sementara itu Bapak Tan Tripala tidak bisa mengatupkan mata hingga pagi hari perihal kejadian itu. Hanya beberapa bulan saja Temon mampu menyelesaikan pendidikannya di Kapundungan. Semua pelajaran yang diberikan Bapak Tan Tripala telah habis dilahapnya. Otaknya terlalu cerdas. Diam-diam maupun terang-terangan Tan Tripala mengaguminya.
hingga tidak ada lagi pelajaran tersisa darinya yang perlu diketahui Temon. Tita juga dianggap telah lulus meski tidak sesempurna Temon. Tan Tripala sengaja meluluskannya agar ia bisa tetap bersatu dengan Temon. Perihal Temon, Tan Tripala kerap menyayangkan kenapa anak itu begitu nakal dan kerap berbuat onar. Jika ia tidak begitu nakal, ia bisa menjadi Brahmana. Bapak Tan Tripala makin menyadari Dewata Agung pasti mempunyai rencana agung untuk Temon. Oleh karena itu, Tan Tripala menyuruh Temon dan Tita untuk berguru pada Dang Hyang Loh Gawe agar ilmu mereka semakin sempurna. Setelah menuntaskan belajarnya, Temon dan Tita kembali ke desa Sagenggeng. Mereka tidak bergegas berguru pada Dang Hyang Loh Gawe seperti yang disarankan Bapak Tan Tripala, tetapi menggembala kerbau. Namun Temon selalu disergap rasa bosan. Tugas menggembala tidak dirasa cocok untuk dirinya, hingga ia dan Tita akan berniat untuk tinggal dan menguasai ladang sanja. Di ladang sanja inilah Temon yang akan menjadi pemimpin atau penguasa ladang sanja dan Tita menjadi patihnya. Di tempat sepi itulah mereka tinggal, membangun istana sendiri yang hanya terbuat dari bambu-bambu. Atapnya terbuat dari jalinan daun rumbia, singgasananya terbuat dari potongan kayu-kayu hutan. Mereka hidup dengan bebas, tidak ada yang memerintah, serta tidak ada yang memaksa. Yang dibutuhkan hanya makanan dan tidak perlu cemas kiranya mereka, karena hutan pun ternyata menyediakan segalanya. Jika lapar, tinggal memetik, mengambil, berburu kijang atau rusa, kemudian membakarnya. Disebutkan pula bahwa Temon sangat membenci perilaku Kertajaya yang selalu meminta upeti dari Tumapel. Temon pun sangat muak akan kelakuan busuk Tunggul Amatung yang selalu doyan wanita-wanita perawan. Temon berniat ingin mengalahkan mereka semua dengan kekuatannya sendiri, namun Tita masih tampak ragu-ragu. Sebenarnya ia meyakini akan kecerdikan dan keberanian Temon, namun kekuatan Kertajaya dan Tunggul Amatung masih terbilang tangguh, apalagi didukung prajurit-prajurit pilihan. Walaupun demikian, Temon tidak padam semangat. Ia terus berpikir dan mencari cara bagaimana secara perlahan-lahan dapat menyingkirkan Kertajaya dan Tunggul Amatung itu. Tiba-tiba bayangan Kilembong sejenak melintas di benak Temon. Teringat ia pada ajaran bapak pungutnya ketika dulu mengambil harta orang-orang kaya bejat. Temon berencana akan mencegat orang kaya yang lewat di sekitar ladang sanja. Harta mereka kemudian dijarah. Sebagian hasil jarahan diberikan kepada orang-orang miskin. Sebagian sisanya Temon dan Tita simpan. Mereka berdua hendak mempersenjatai diri. Uang hasil rampasan akan dibelikan senjata dari empu-empu pembuat keris. Tujuannya untuk membangun dan memperlengkapi kekuatan. Tak hanya itu, Temon dan Tita semakin memperbanyak kekuatan dengan merekrut para perampok serta para pemuda yang juga membenci Kertajaya dan Tunggul Amatung. Beberapa remaja dan juga lelaki dewasa mendatangi Temon dan Tita. Mereka semua menyatakan diri bergabung dan menyatakan setuju serta membenarkan tindakan keduanya. Setelah kekuatan mereka telah tangguh, barulah mereka akan menjarah prajurit-prajurit Tumapel yang membawa upeti untuk Kediri. Selain itu pula, Temon pun akan mengganti namanya menjadi Aro. Menurutnya, Aro adalah nama ia yang sesungguhnya. Nama pemberian Dewata Agung sesuai bisikan Hyang Gaib yang diterima oleh Bangu Samparan.
Tita juga mengamini jika nama Arok adalah nama yang pantas untuk Temon. Arok memang seorang pemimpin, pendobrak, dan pembangun. Dengan bergabungnya para pemuda dengan kelompok Arok, kekuatan pasukan Arok semakin baik. Tindakan mereka lebih berani, semakin luas wilayah yang tidak aman dari penjarahan mereka. Nama Arok dan kelompoknya menjadi momok yang menakutkan. Tita pun semakin yakin pilihannya mengangkat Arok menjadi pemimpin adalah pilihan yang benar. Dengan bertambahnya beberapa anggota, baik remaja maupun lelaki dewasa dalam kelompok Arok, maka Arok pun semakin membangkitkan semangatnya untuk menjarah harta orang-orang kaya yang bejat moral. Semakin gencar Arok dan kelompoknya untuk melakukan penjarahan tersebut, terlebih-lebih setelah kekuatan kelompok Arok semakin bertambah. Arok tetap utuh mengendalikan kelompoknya, tetap didaulat menjadi pemimpin. Semua keputusannya didengar dan dipatuhi. Tidak ada pembangkangan dan pengkhianatan, karena Arok menetapkan hukuman mati bagi mereka yang berani membangkang maupun berkhianat. Arok pun berniat meningkatkan tindakan rusuhnya dengan mencegat prajurit-prajurit Tumapel yang tengah membawa upeti ke Kadiri. Jika berhasil, maka upeti tersebut akan dibagikan terlebih dahulu kepada rakyat miskin, dan sisanya akan disimpan untuk keperluan kelompok Arok. Dalam tafsir sejarah negara Kertagama dan Pararaton, dijelaskan bahwa Arok dan Tita adalah dua berandal yang sangat meresahkan masyarakat Tumapel. Kisahnya, setelah lulus dari padepokan tempat Kijanggan, Arok dan Tita mondok di sebelah timur di Sasagenggeng untuk menghadang para pedagang yang lewat. Ken Arok menjadi perusuh yang mengganggu keamanan wilayah Tumapel dan menjadi buruan Akuwu Tunggul Ametung. Arok lari dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Tiap tempat yang didatanginya menjadi tidak aman, namun ia selalu dapat lolos dari bahaya berkat perlindungan Batara Brahma. Dikisahkan terlebih dahulu bahwa Arok dan kelompok perusuh tengah berada di hutan Adiyuga setelah Sanja dan sekitarnya diobrak-abrik oleh prajurit Tumapel. Kekuatan besar Tumapel ditumpahkan ke basis kekuatan Arok, mengemban perintah Yang Mulia Tunggul Ametung untuk membasmi Arok dan para perusuh pimpinannya. Pedang-pedang prajurit Tumapel disiapkan untuk memenggal leher Arok dan para perusuh lainnya, dimanapun juga mereka ditemukan. Arok memerintahkan kawan-kawannya untuk tidak melawan, tapi menghindar dan menyingkir dari Sanja. Segenap anggota menganggukkan kepala. Seketika itu pula lah Arok tersentak. Telinga tajamnya mendengar suara-suara mencurigakan dari kejauhan. Ia langsung meminta segenap anggota pimpinannya untuk diam dan mereka bergegas bersembunyi. Dengan langkah ringan seperti yang diajarkan Ki Lembong, Arok menuju sumber suara mencurigakan itu. Tita mengiringinya dari kejauhan. Tangan kanannya bersiaga, kukuh memegang gagang pedang, menjaga segala kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi. Arok lincah bergerak, ringan melangkah, namun bertenaga. Beberapa kali ia berlindung di balik batang-batang pohon besar. Beberapa kali ia melompati semak-semak dengan gerak ringan. Tita terengah-engah mengikuti Arok. Ia tertinggal jauh. Sumber-sumber mencurigakan tersebut berada di daerah agak ke pinggir hutan Adiyuga. Pandangan Arok tertuju pada perempuan remaja yang berdiri di bawah pohon, seraya menunggu ayahnya yang sedang memanjat pohon kelapa. Arok tersenyum, cantik juga wajah itu. Dari kejauhan ia telah merasakan kecantikannya.
Maka diam-diam ia bergerak mendekati si pemilik wajah cantik si gadis itu untuk kian menikmati. Si lelaki tua telah turun ketika Arok keluar dari persembunyiannya seraya membentak, "Siapa kau?" Dengan kerak cekatan si lelaki tua segera meraih sabit dari pinggangnya setelah sejenak diterpa kekagetan yang amat sangat. Arok tersenyum, langkahnya semakin mendekat kemudian berkata, "Aku Arok, jagat Batara, engkau perampok keji itu rupanya." Si lelaki tua kembali disergap rasa terkejut. Tangannya kian bergetar menahan ketakutan untuk melawan perampok yang namanya menggetarkan bumi Tumapel. Arok kembali tersenyum. Mendadak si gadis keluar dari perlindungan tubuh bapaknya. Ia langsung berjalan menuju Arok dan makin mendekati Arok. Arok menatap heran atas keberanian si gadis. Tiba-tiba gadis itu berucap, "Akhirnya aku bertemu dengan mantan murid kebanggaan Bapak Guru Tantripala." "Apa katamu?" ucap Arok. "Tak usah berlagak terkejut, temon. Apa kau murid Bapak Guru Tantripala pula?" tanya Arok. "Iya, namun hanya murid biasa. Telah keluar pula aku sebelum lulus. Beda jauh denganmu, murid istimewa kebanggaan Bapak Guru." "Wahai murid luar biasa cerdas Laksana Hyang Ganesha, hendak kau apakan aku dan bapakku ini? Ayo titisan Brahma, hendak berlaku apa engkau pada kami?" Sebentar Arok jadi kebingungan. Kenapa tidak engkau selesaikan pendidikanmu pada Bapak Guru? "Otakku terlalu bebal, temon. Tidak sepertimu. Lagi pula hilangnya ibuku membuat nafsu belajar jadi menghilang pula." "Gendut," si lelaki tua berseru. Ia seperti mencegah anaknya tak menceritakan masalah keluarganya. "Biarkan saja Bapak, biarlah murid kebanggaan Bapak Tantripala ini tahu bagaimana keadaan keluarga kita setelah anjing-anjing Tumapel itu mengambil paksa ibuku." "Ibumu telah diambil paksa oleh anjing-anjing aku?" Arok tersentak. "Iya, anjing-anjing aku itu membawa ibuku pergi dari kehidupan kami." "Ah, sudahlah, tak perlu engkau ketahui masalah keluargaku," tegas jawaban si gadis. Pertemuan Arok dan Umang terjadi karena unsur ketidaksengajaan. Pertama kali Arok melihat Umang, ia sudah cukup tertarik melihat paras cantik gadis itu. Setelah cukup lama berbincang, ternyata Umang dan ayahandanya sedang terkena suatu musibah yang begitu menyedihkan. Ibu kandung Umang telah diculik paksa oleh sekelompok prajurit Tumapel, kemudian diperkosa beramai-ramai. Hal ini membuat hati lelaki tua itu beserta Umang sedih tidak terkira. Arok yang mendengar kisah Umang menjadi iba dan ikut merasakan penderitaan yang dirasakan oleh Umang dan ayahnya. Kebencian Arok semakin menggeludak dan Arok pun semakin muak melihat perbuatan prajurit Tumapel tersebut, terlebih lagi pada Tunggul Ametung. Mereka semua lebih pantas jika disebut dengan sebutan anjing-anjing Tumapel. Pertemuannya dengan Umang tidak mengendurkan semangat Arok untuk menjarah harta orang-orang kaya yang bejat moral. Ia semakin gencar melakukannya. Terlebih lagi setelah kekuatan kelompoknya kian bertambah dengan bergabungnya beberapa remaja dan juga lelaki dewasa. Arok tetap utuh mengendalikan kelompoknya, ia tetap didaulat menjadi pemimpin. Semua keputusannya didengar dan seruannya dipatuhi.
Ia berniat meningkatkan tindakan rusuhnya dengan mencegat prajurit-prajurit Tumapel yang tengah membawa upeti ke Kadiri. Setelah waktunya telah siap, maka petaka itu pun tiba. Arok, Tita, dan beberapa anak buahnya menyerang pasukan Tumapel, namun sebagian besar masih tampak ragu-ragu. Namun itu semua tidak cukup membuat kemenangan berpihak pada Arok. Keraguan-raguan di tubuh kelompok Arok membuat mereka menuai kegagalan. Arok dan segenap anak buahnya telah tersudut. Mereka bubar, masing-masing melarikan diri ke berbagai penjuru. Prajurit Tumapel pun pecah, memburu pencaran mengejar Arok dan anak buahnya. Namun perburuan itu pun dihentikan sejenak, karena para prajurit harus cepat menuju Kadiri menyerahkan upeti untuk Kertajaya. Sementara itu, Arok dengan cerdik melewati jalan-jalan yang tidak biasa dilalui orang. Setelah kejadian penghadangan tersebut, Arok menjadi musuh nomor satu bagi Tunggul Ametung. Kemanapun Arok pergi, prajurit Tumapel berusaha mengejarnya. Tunggul Ametung menurunkan perintah khusus untuk menangkap Arok hidup atau mati. Serasa tidak ada wilayah aman di Tumapel bagi Arok. Arok pun melarikan diri ke desa Sagenggeng, tapi prajurit Tumapel mengejarnya hingga Arok terpaksa lari menuju Rabut Gorontol. Tidak berapa lama ia di sana, ia harus bersembunyi sejenak di Wayang, dan seterusnya menuju Rabut Katu. Terus ia dikejar lagi, menujulah ia ke Junwatu hingga tibalah ia di Lulumbang. Ia menuju rumah Gagak Inget, seorang perwira Tumapel yang nantinya akan menjadi sahabat Arok. Gagak Inget adalah seorang perwira Tumapel, orang kepercayaan Sang Akuwu Tunggul Ametung. Ia seorang perwira yang sejatinya sangat membenci kelakuan busuk Tunggul Ametung dan Baginda Kertajaya. Dijelaskan bahwa Gagak Inget nantinya akan menjadi sahabat bagi Arok serta melindungi Arok dari kejaran prajurit Tumapel. Kisahnya, setelah kejadian penghadangan perebutan upeti yang hendak dikirimkan ke Kadiri, Arok menjadi musuh nomor satu bagi Tunggul Ametung. Kemanapun Arok pergi, prajurit Tumapel berusaha mengejarnya. Tunggul Ametung menurunkan perintah khusus untuk menangkap Arok hidup atau mati. Telah gilakah engkau hingga berani datang ke tempatku ini? Gagak Inget tersentak mendapati kedatangan Arok di rumahnya. Seharusnya engkau bersembunyi di hutan, bukan di rumahku ini. Sabarlah, Arok menghela nafas. Hutan-hutan di wilayah Tumapel kini bukan lagi tempat aman lagi tersembunyi bagiku. Anjing-anjing aku maaf ingat, mereka terus memburuku. Tak perlu engkau meminta maaf Arok, hanya kusayangkan, sangat kusayangkan, kenapa engkau bersembunyi di rumahku ini. Itu akan membuka kedok penyamaran kebencianku pada Yang Mulia Akuwu dan Sri Kertajaya. Bayangkan Arok, musuh nomor satu Tumapel, berlindung di rumah seorang perwira Tumapel. Jagat Pramudita, lakon gila macam apa ini? Sebentar ingat, dengar dulu penjelasanku. Kalau nanti engkau anggap penjelasanku tak baik, boleh engkau usir aku dari Lulumbang ini. Aku akan pergi dari rumahmu ini. Tapi dengarlah aku dulu, jangan engkau besar-besarkan dulu kecemasanmu itu. Berlindung di rumahmu adalah siasat terbaik, ingat. Siapa yang akan menyangka, orang yang mereka cari berada dekat di antara kalangan mereka sendiri, tak akan ada yang menyangka, bukan? Bahkan darimu pula, aku bisa mengetahui kemana para prajurit itu akan mencariku. Jelas, Arok. Memang itu bisa jadi baik bagimu Arok, namun tidak begitu bagiku. Begitu engkau diketahui berada di sini, maka tumpaslah aku beserta keluargaku.
Kepalaku dan seluruh kepala keluargaku akan dipenggal oleh Yang Mulia Agogo, ujar Gagak Inget menimpali. Jika engkau berpikir jernih, tindakanku berlindung di rumahmu ini adalah siasat yang baik. Siapa yang bisa menyangka buronan utama Tumapel bersembunyi di rumah ini? Siapa pula yang akan curiga aku akan berniat menyusun sebuah sandiwara yang jitu? Ada baiknya engkau bersembunyi di sini, namun kita semua perlu waspada. Benar katamu, Arok, perlu adanya sandiwara yang hebat untuk ini, ujar Gagak Inget. Untuk urusan sandiwara, aku pemain yang mumpuni, Inget, Arok meyakinkannya. Inget, masih ingatkah engkau dengan Borang? Mendadak Arok mengungkapkan tanya. Borang maksudmu? Borang anak bekas abdi bapakku dulu. Kenapa dengannya? Bukankah ia telah meninggal tak lama setelah kematian bapaknya? Udengar Borang tewas mengenaskan diterkam macan di tengah hutan Adiyoga ketika sedang berburu. Tukas Gagak Inget mengingatkan kembali. Cerita bohong itu, Inget. Borang masih hidup. Ia tidak kembali ke Kapundungan, melainkan memilih tetap tinggal di hutan. Jagat Pramudita, decak Gagak Inget. Aku akan bersandiwara menjadi Borang. Lagi pula usia Borang seumuran denganku. Sekarang aku anak bekas abdi bapakmu yang berasal dari Kapundungan. Anak bekas abdi yang kemudian menjadi pelayanmu pula. Engkau boleh mengujiku apapun juga perihal Borang, aku pasti bisa menjawabnya. Ingat, aku pelakon sandiwara yang mumpuni, lancar Arok menjelaskan siasatnya. Siasat Arok memainkan sandiwaranya sebagai Borang pasti akan berhasil. Gagak Inget, sang perwira Tumapel yang sesungguhnya sangat membenci Tunggul Ametung dan Sri Maharaja Kertajaya ini, menaruh harapan besar pada Arok. Arok sangat piawai memainkan sandiwaranya. Sebagian kecil warga Lulumbang mengenalnya selaku Borang pembantu Gagak Inget. Warga menilai bahwa ia pembantu yang rajin. Ia juga dikenal sangat pendiam, lebih banyak berada di dalam rumah sesuai peranannya selaku pembantu. Yang tidak diketahui warga, Arok tetap keluar rumah secara sembunyi-sembunyi pada saat tertentu untuk memimpin kelompoknya. Ia tetap menjarah harta orang kaya yang bejat moral dan juga melakukan penghadangan prajurit-prajurit Tumapel yang hendak mempersembahkan upeti kepada Sri Kertajaya. Informasi yang didapatkannya dari Gagak Inget sangat membantu kelancaran operasi Arok. Agar semakin sempurna penyamarannya, Arok mengenakan topeng ketika sedang merampok atau menghadang. Nama Arok selaku kepala perampok sungguh menggetarkan. Hal ini membuat Tunggul Ametung gemas bukan main untuk dapat segera menangkapnya. Gagak Inget tetap hebat berperan bagi operasi Arok. Sandiwaranya terhadap Tunggul Ametung tidak menaruh curiga atas kesetiaannya. Ketika Arok sedang berada di daerah Banjar Kacopet, tidak jauh dari Lulumbang, ia tidak sengaja bertemu dengan seorang tua berjanggut putih panjang yang tampak kebingungan. Berikut ini adalah beberapa kutipan percakapan yang menunjukkan pertemuan di antara mereka. Arok mendatangi seorang tua itu dan berkata, "Maafkan hamba Tuan," katanya dengan hormat. "Hamba Borang Pakati dari Lumbang. Hamba lihat Tuan tampak kebingungan." Lelaki tua itu menatap tajam wajah Arok. Terperangah ia setelah menatap bola mata Arok. Namun segera ditutupnya sikap terkejutnya itu. "Siapa namamu tadi, anak muda?" "Borang, Tuan." "Borang, nama yang cocok untukmu, sesuai kebaikan hatimu. Namaku adalah Palot."
kebanyakan orang memanggilku Empu Palot Turyantapada asalku. Di daerah asalku, aku dikenal selaku tukang emas. Aku baru saja datang dari Kapalon Porang, hendak pulang ke Turyantapada. Namun, aku takut dengan keganasan perampok bernama Arok. Kudengar ia sangat keji. Duhai Dewata Agung, begitu banyak tempat sepi yang harus kulewati hingga tiba di Turyantapada. Aku takut sekali dirampok Arok. Apalagi aku membawa bahan emas seberat 5 tahil ini. Jika Tuan tidak berkeberatan, hamba bersedia menemani Tuan hingga sampai ke Turyantapada. Benarkah? Betapa baik hatimu anak muda. Tapi Porang, bagaimana jika di tengah perjalanan nanti kita dihadang Arok? Aku tak bisa membayangkan kejadian mengerikan itu. Apalagi aku hanya lelaki tua renta. Jangan melawannya, didorongnya saja tubuh tuaku ini, aku tidak berdaya. Hamba akan melawannya, Tuan. Porang sangat meyakinkan. Jaga Dewa Batara, betapa mulianya hatimu. Semoga Dewata Agung membalas kebaikan hatimu itu. Waktu terus berjalan maju hingga hampir setahun Arok bersama Gagak Inget. Selama itu, keduanya tetap rapat menjaga rahasia dalam permainan sandiwara yang mereka lakukan, hingga pada suatu saat Gagak Inget menyarankan kepada Arok untuk berguru pada Empu Palot. Betapa terkejutnya Arok setelah mendengar nama Empu Palot ini, karena sesungguhnya ia telah mengenalnya ketika hendak mengantarkan beliau ke Turyantapada. Aku menyarankan sebaiknya engkau berguru dan menambah ilmu kedikdayaan terlebih dahulu sebelum bertarung dengan aku dan para prajuritnya, saran Gagak Inget. Lalu menurutmu kemana sebaiknya aku menuntut ilmu, ujar Arok. Langsung berguru pada guru Kanuragan Tunggul Ametung dulu, Arok. Siapa guru yang engkau maksud? Empu Palot, ucap Gagak Inget. Empu Palot, bola mata Arok membesar. Maksudmu Empu Palot si tukang emas dari Turyantapada? Engkau kenal dengannya, Arok? Iya, Arok menganggukkan kepalanya. Empu Palot mengaku padaku selaku tukang emas. Bahkan ia mengaku takut pada hadangan Arok hingga ku antar beliau pulang seraya membawa 5 tahil bahan emas. Takut padamu? Hahaha. Gagak Inget tertawa. 10 orang sepertimu belum tentu mampu mengalahkannya, Arok. Empu Palot memang dikenal orang selaku tukang emas jempolan, namun tak banyak orang tahu sesungguhnya ia guru Kanuragan yang hebat, ujar Gagak Inget kembali. Saat Arok mendatangi tempat Empu Palot di Turyantapada, tidak membuat beliau terkejut melihatnya. Sesungguhnya Empu Palot telah mengetahui maksud kedatangan Arok, yaitu untuk berguru kepadanya. Kejadian dan pertemuan saat penyamaran Arok menjadi Porang pun beliau telah mengetahuinya. Namun Empu Palot hanya berpura-pura tidak tahu. Ia ingin menguji apakah Arok benar-benar tergiur melihat 5 tahil bahan emas yang dibawanya. Tapi ternyata tidak. Arok mengakui memang dirinya adalah seorang perampok. Namun ia hanya merampok harta orang-orang kaya yang tidak mempunyai kepedulian terhadap sesamanya. Arok juga merampok upeti yang dipersembahkan untuk Sri Baginda Kertajaya. Semua harta hasil rampasan akan dibagi-bagikan kepada rakyat miskin. Sisanya untuk ia simpan beserta untuk para kelompoknya. Empu Palot mengetahui jika dulu Arok pernah berguru pada Bapak Tantri Pala di Kapundungan. Beliau semakin yakin dengan kedatangan Arok untuk berguru padanya, maka ilmu kanuragan Arok akan semakin sempurna. Beliau berniat menurunkan ilmu-ilmu simpanannya
termasuk ilmu yang dahulu tidak diturunkan pada Tunggul Ametung. Seperti halnya Tan Tripala, Empu Palot juga terkesan dengan kecerdasan Arok dan kesungguhannya dalam menerima ilmu. Arok tidak membutuhkan waktu lama untuk menguasai suatu pelajaran, jauh melebihi yang bisa dilakukan murid-murid lainnya. Empu Palot sungguh-sungguh menaruh harapan pada Arok yang kemudian dijadikannya selaku anak angkat. Kedidayaan Arok semakin menjadi-jadi setelah ia berguru pada Empu Palot. Kekhawatiran Kakak Inget akan kemampuan Arok ketika bertarung dengan Tunggul Ametung tidak perlu diragukan lagi. Empu Palot sangat bangga dengan kemampuan Arok. Bahkan beliau berniat akan mengenalkan Arok dengan Dang Hyang Loh Gawe. Empu Palot menyarankan agar Arok berguru padanya pula. Dang Hyang Loh Gawe adalah maharesi sakti yang berasal dari Jawa Dipa. Tersohorlah kesaktian linuihnya hingga mampu datang dari Jawa Dipa hanya dengan menaiki rumput kekatang 3 helai. Ia mengemban perintah Sang Hyang Wisnu untuk mencari seorang anak titisan Dewa Brahma bernama Ken Arok. Dang Hyang Loh Gawe telah menjalin hubungan dengan Empu Palot dan kaum Brahmana lainnya di Jawa Dipa untuk turut mencarinya. Terkejutnya Loh Gawe setelah bertemu dengan Arok. Anak itulah titisan Dewa Brahma yang tengah dicarinya. Mata Arok demikian tajam menusuk, kuat menyedot. Seakan semua mata takluk karena tertusuk dan tersedot oleh ketajamannya. Tak sia-sia kedatanganku jauh-jauh dari Jawa Dipa ini, kutemukan engkau pada akhirnya. Arok, itulah kebenaran namamu. Engkau sang pendobrak. Tatanan jagat Pramudita yang telah rusak akan kembali karena dobrakanmu. Para Brahmana akan kembali sesuai perannya, dan begitu pula kaum kesatria. Tak ada kesatria yang begitu congkak dengan meminta kaum Brahmana untuk menyembahnya. Hyang Loh Gawe menjelaskan, "Maaf Maharesi Agung," potong Arok dengan iringan sembahnya. "Apakah yang Baginda Sri Kertajaya yang Maharesi maksudkan?" tanya Arok. "Aku tidak menyebutkan nama." Hyang Loh Gawe tersenyum. "Aku hanya menyebutkan sebuah kecongkakan luar biasa bagi seorang kesatria jika meminta kaum Brahmana menyembahnya. Sungguh kemurtadan yang luar biasa keinginan itu, karena telah merusak dan menolak tatanan agung Hyang Dewata. Arok, pada dirimu terletak harapan besar kaum Brahmana. Untuk itu kaum Brahmana berkewajiban membekalimu. Sungguh benarlah apa yang telah dilakukan Empu Palot terhadapmu. Benarlah pula tindakan Bapak Tan Tripala, sambung Hyang Loh Gawe. Sebelumnya hamba ucapkan terima kasih atas kesediaan Yang Mulia Maharesi untuk menurunkan ilmu kepada hamba. Sembah Arok tertuju pada Dang Hyang Loh Gawe. Kuterima sembahmu, anakku, dan untukmu Arok, sebelum engkau berguru padaku, mintalah restu pada orang-orang terdekatmu terlebih dahulu. Orang-orang berperan besar membentuk dirimu. Mintalah restu kepada mereka, karena restu mereka adalah pedang tertajam marcapada untukmu. Berangkatlah anakku, temui aku di Taloka setelah restu mereka telah engkau dapatkan. Arok pun telah diangkat menjadi anak muridnya. Hyang Loh Gawe yakin dengan diangkatnya Arok menjadi murid, Arok akan mampu meluruskan tatanan marcapada yang telah rusak oleh kerakusan Sri Kertajaya dan Tunggul Ametung. Setelah diangkatnya menjadi murid, Hyang Loh Gawe menganjurkan agar Arok meminta restu terlebih dahulu pada orang-orang terdekatnya. Setelah berpamitan pada Hyang Loh Gawe dan juga Empu Palot, berangkatlah Arok. Pertama, ia berniat menuju desa Pangkur, tempat Ken Endok, ibu kandungnya.
kedua menuju Lebak tempat Kilembong, kediaman orang tua pungut pertamanya, ketiga menuju Karuman, tempat bangun samparan, keempat menuju desa Sagenggeng, tempat Kisah Haja, orang tua Tita. Sejarah maju masih tetap tampak dalam pengisahan ini. Pada perjumpaan-perjumpaan, dikisahkan ketika Arok hendak menuju Pangkur, ia melewati jalan-jalan yang tidak biasa dilewati orang. Ketika melewati pinggiran hutan lebat, mendadak 5 orang wanita nampak meloncat bersamaan dari pohon-pohon seraya ingin menodong Arok. Sejenak Arok menguasai keterkejutannya. Di hadapannya berdiri 5 wanita muda, berwajah lumayan cantik meski menegaskan keberingasannya. Mereka hanya mengenakan cawat tanpa mengenakan penutup dada. Payudara yang montok indah bergayut di dada para pencegat. Sejenak membuyarkan konsentrasi Arok. Belum pernah ia melihat pemandangan yang menggetarkan kelelakiannya seperti itu. Seorang di antara 5 wanita itu berjalan perlahan mendekati Arok. Cukup cantik para si wajah hitam manis itu. Pedang besar ia genggam pada tangan kanannya, makin menegaskan keganasannya. Ia pemimpin pencegat tersebut dan ternyata mereka adalah para perampok wanita. "Siapa kalian?" Datar pertanyaan Arok tak menunjukkan rasa terkejut. Arok tetap tenang, sesekali mencuri pandang pada payudara indah yang mengobarkan birahi kelelakiannya. "Siapa kami? Hahaha." Si wanita paling depan tertawa. "Telah butakah, hei lelaki muda, hingga tak mengerti siapa kami?" "Aku tak pernah merasa mengenali kalian, sungguh. Bukankah kita baru berjumpa kali ini?" tukas Arok. "Setan laknat," maki si wanita. "Berikan saja harta yang engkau bawa, baru engkau kenal kami. Atau kepalamu itu yang harus engkau tinggalkan di sini." Arok hanya tersenyum dan berkata, "Kalau kalian ingin merampok, pintar-pintarlah kalian mencari mangsa. Anak muda sepertiku mana membawa barang berharga, hanya selembar celana, itu pun tak muat untuk salah satu di antara kalian. Hahaha. Banyak bicara kau ini, mungkin kau anggota sandi telik si anjing aku itu bukan?" tanya si wanita itu. "Bisa jadi, kita tebas saja batang lehernya," sambung seorang wanita lainnya. Si wanita paling depan langsung menyerang Arok. Pedang ganasnya hampir mengenai kepala Arok. Arok dengan mudah dapat menghindarinya. Dalam situasi seperti ini pun, mata nakalnya masih sempat melirik payudara-payudara indah kelima perampok itu. Kemudian kelimanya langsung menyerang Arok tanpa aba-aba. Namun, sebentar saja mereka kembali jatuh terpental terkena pukulan dan tendangan Arok. Tidak juga jera, kelimanya kembali bersayap menyerang sebelum suara keras menghentikan mereka. Suara seorang wanita tua tiba-tiba bergema. Berbicara mengenai tokoh Nyi Prenjak dan anak buahnya, bahwa mereka adalah sekumpulan perampok wanita yang menjadi korban pemerkosaan atas prajurit-prajurit Tumapel. Saat melaksanakan aksi rampoknya, mereka tidak pernah mengenakan penutup dada, hingga payudara mereka dibiarkan terbuka dan bergayut indah. Untuk penutup vagina, mereka hanya menggunakan cawat atau mengenakan celana dalam yang sangat minim. Mereka menggunakannya hanya untuk memancing lawan, sehingga para lawan terkecoh saat melihat tubuh sintal mereka. Sesungguhnya, mereka merupakan wanita-wanita yang menderita karena telah menjadi korban pemerkosaan atas prajurit-prajurit Tumapel. Namun setelah bertemu dengan Nyi Prenjak, mereka bangkit dan berkumpul menjadi satu serta berniat akan membalaskan dendamnya kepada anjing-anjing aku untuk suatu saat nanti.
Mengenai tokoh siapakah sesosok Nyi Prenjak itu menyebutkan jika Nyi Prenjak adalah korban pemerkosaan para prajurit Tumapel. Kondisinya paling parah dengan yang lain. Keluarganya ditumpas habis, sementara dirinya menjadi budak nafsu para prajurit lalu diperkosa beramai-ramai. Seluruh anggota kelompok Nyi Prenjak senasib sepenanggungan termasuk Umang. Umang pun juga ikut bergabung dalam kelompok Nyi Prenjak setelah ayahanda tercinta telah tewas dibunuh para prajurit Tumapel. Untunglah Nyi Prenjak berhasil menolong nyawanya, sehingga Umang belum sempat diperkosa oleh para prajurit itu. Semuanya adalah korban kekerasan prajurit-prajurit Tumapel. Ada yang suami atau bapaknya ditangkap dan dibunuh oleh prajurit Tumapel. Bagi yang perempuan, mereka menjadi budak nafsu para prajurit. Hentikan, kalau kalian mau menghadang, lihat-lihat dulu siapa yang kalian hadang. Si wanita setengah bayak menghardik. Buka mata kalian, anak remaja yang kalian hadang itu adalah Arok, murid unggulan Bapatan Tripala sekaligus perampok ternama Tumapel, musuh utama si anjing Akuwu. Seandainya kita semua turun melawannya, tentu amat mudah baginya mengalahkan kita. Maafkan ketololan kami, Arok. Si wanita pemimpin penyerangan mengiba dan berlutut bersama keempat kawannya. Benar ucapan Nyi Prenjak, mata kami tertutup tak melihat siapa engkau ini sesungguhnya. Nyai Prenjak, tanya Arok. Akulah Nyi Prenjak itu, Arok. Si wanita setengah baya mendekati Arok. Maafkan kelancangan kami, sungguh tak kusangka Arok yang sangat menggetarkan serta menakutkan di Tumapel itu ternyata cah bagus. Pantas Umang anak angkatku ini berbinar-binar matanya ketika menceritakan sosokmu. Nyi Prenjak melirik Umang. Bagaimana kisah percintaan yang terjalin antara Arok dan Umang setelah pertemuan awal mereka? Ternyata Umang diam-diam telah mengagumi sosok Arok. Umang tidak memungkiri jika Arok adalah sesosok pria sejati yang gagah, tampan, cerdas, dan tangguh. Dikisahkan, Arok bertemu dengan Umang untuk kedua kalinya. Dalam pertemuannya yang kedua ini, ternyata Umang sudah sebatang kara. Ayahanda tercintanya telah tewas mengenaskan dibunuh para prajurit Tumapel karena dituduh terlibat dalam pergolakan di Tumapel. Namun, Umang akhirnya selamat setelah nyawanya ditolong oleh Nyi Prenjak. Umang selamat dari percobaan pemerkosaan yang hendak dilakukan oleh prajurit-prajurit Tumapel kepadanya. Sepeninggal bapakku, aku telah berusaha keras mencarimu, Arok, kata Umang di sela isak tangisnya. Tenanglah Umang, hibur Arok. Kemana-mana engkau telah kucari, namun tak kutemukan juga. Aku akhirnya bergabung dengan Nyi Prenjak setelah aku ditolongnya dari percobaan serangan sekelompok anjing Akuwu. Sangat berharap aku suatu ketika akan bertemu denganmu. Oh Dewata Agung, kutemukan engkau juga akhirnya. Umang kemudian menceritakan siapakah Nyi Prenjak dan juga kelompoknya. Semua anggota kelompok itu senasib sepenanggungan. Semuanya adalah korban kekerasan prajurit-prajurit Tumapel. Ada yang suami atau bapaknya ditangkap dan dibunuh oleh prajurit Tumapel. Ada yang menjadi budak nafsu para prajurit. Nyi Prenjak paling parah nasibnya di antara yang lain. Keluarganya ditumpas habis, sementara dirinya menjadi budak nafsu para prajurit lalu diperkosa beramai-ramai. Setelah bertemu denganku, apa yang hendak engkau lakukan? Tanya Arok. Tak ingatkah engkau dengan janjimu dulu? Aku pasti akan bergabung denganmu. Nah Arok, kini bawalah aku pergi. Bawalah aku, jadikan aku anggota kelompokmu, rengek Umang. Sebenarnya aku hendak berguru pada Dang Hyang Loh Kawe,
Aku pun belum tahu rencana beliau selanjutnya terhadapku, Umang. Untuk sementara ini, aku serahkan kepemimpinan kelompokku pada Tita selama aku menjalankan perintah yang Loh gawe. Jadi, aku belum bisa menerimamu menjadi anggota kelompokku. Ikutlah dengan Nyi Perenjak dulu. Tak berbeda sesungguhnya kelompokku dengan kelompok Nyi Perenjak. Kita sama-sama berjuang membebaskan Tumapel dari Tunggul Ametung dan juga Kertajaya. Arok, bawalah aku pergi bersamamu. Aku tak punya siapa-siapa lagi. Umang, aku akan menunaikan tugas dari Dang yang Loh gawe dulu. Setelah bertemu dengannya di Taloka, aku pasti akan mencarimu. Aku janji, Umang, engkau pasti akan kuajak bersamaku. Selamanya? Apakah selamanya engkau akan mengajakku, Arok? Umang kian menyudutkan. Iya, aku akan mengajakmu selamanya. Aku janji. Arok, kemuliaan lelaki itu terletak pada ucapannya, pada janjinya. Aku ingin melihat, apakah engkau dapat menepati janjimu itu. Aku akan menunggumu dan biarlah pebohonan ini menjadi saksi. Tenanglah, Umang, aku pasti akan menepati janjiku. Tak akan kuingkari. Setelah kutunaikan perintah yang Loh gawe, aku pasti akan mencari dan membawamu pergi. Biarlah Dewata Agung menjadi saksi atas janjiku ini. Umang sangat menaruh hati dan harapan yang sangat besar kepada Arok. Umang telah jatuh cinta dengan sosok Arok yang diyakininya bahwa Arok seorang lelaki sejati dan dapat menepati janji. Arok berjanji akan membawa Umang untuk hidup bersamanya. Tentunya setelah Arok berhasil menunaikan perintah dari Mahagurunya Dang Hyang Loh gawe. Ternyata benar, Arok memang seorang pria sejati yang dapat menepati janji. Kisahnya, setelah Arok telah resmi menjadi punggawa bagi Tunggul Ametung, Arok diberikan izin khusus untuk menemui Umang dan melamarnya. Dang Hyang Loh gawe, Tita dan kawan-kawan Arok lainnya turut mendampingi setelah mendapat izin pula. Arok dan rombongannya segera menuju hutan tempat Arok dahulu mendapat hadangan. Arok teringat perihal payudara yang membangkitkan kelelakiannya. Dengan hal ini, maka pantaskah mata suci Dang Hyang Loh gawe menatapnya? Ternyata Nyi Perenjak cukup jeli membaca situasi. Seluruh anak buahnya diminta untuk mengenakan celana sebatas lutut dan kain rapat penutup dada. Umang pun juga demikian. Maka tampillah Umang seperti perawan desa yang lugu, ayu, dan kian membangkitkan niat Arok untuk segera memilikinya. Hyang Loh gawe secara resmi menikahkan Arok dan Umang untuk bersatu sebagai sepasang suami istri. Umang sangat bahagia dan kian bahagialah ia melihat Arok, karena Arok telah menjadi suami yang sah bagi Umang. Nyi Perenjak dan segenap anak buahnya serta Tita dan kawan-kawan Arok lainnya larut dalam kegembiraan dan sukacita.